Allahnya Kristen atau Allahnya Muslim? Ya aneh lah kalau kamu nanya sama Islam kayak gitu pertanyaannya. Pastilah kami bilang dari Allah. Beberapa penjelasan apologet baik dari Islam atau Kristen, justru sangat jauh berbeda antara Allahnya Islam dan Allahnya Kristen. Makanya saya kepengen tanya, kalau betul bahwa Islam itu punya Allah yang benar, kira-kira ada nggak sesuatu yang bisa disampaikan ke saya dan mungkin juga kepada orang Kristen yang hadir di live ini sekarang, yang membuat hati kita itu tergugah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Allahnya Kristen atau Allahnya Muslim? Ya aneh lah kalau kamu nanya sama Islam kayak gitu pertanyaannya. Pastilah kami bilang dari Allah. Beberapa penjelasan apologet baik dari Islam atau Kristen, justru sangat jauh berbeda antara Allahnya Islam dan Allahnya Kristen. Makanya saya kepengen tanya, kalau betul bahwa Islam itu punya Allah yang benar, kira-kira ada nggak sesuatu yang bisa disampaikan ke saya dan mungkin juga kepada orang Kristen yang hadir di live ini sekarang, yang membuat hati kita itu tergugah dan lebih percaya kepada Allahnya Muslim dibandingkan Allahnya Kristen? Terima kasih. Udah. Oke. Pertama yang harus kamu tahu adalah ketika kita ingin membuktikan di antara kedua belah pihak, maka kita harus mengadakan yang namanya perbandingan. Yang ketiga adalah, asal kamu tahu, di sini kami setiap hari membuktikan kebenaran Islam itu sebagai agama yang benar. Kalau kami mampu membuktikan Islam agama yang benar, otomatis Allah itu Tuhan yang benar. Hampir tiap hari kami membuktikan itu. Dan kami juga membuktikan di sini bahwa tidak ada Allah. Saya bertaruh, tidak ada istilah Allah itu.
Saya nggak tahu orang Kristen itu dapat istilah Allah tuh dari mana. Tidak ada istilah Allah, yang ada adalah Allah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Cambridge dan juga Kamus Oxford, Allah adalah nama Tuhannya umat Islam. Jadi ketika kamu bertanya Allah mana yang benar, itu aja udah keliru, Dek. Cara baca Allah itu Allah. Oke, Di mana kalau saya Al-Qur'annya itu, Bu? tunggu dulu sebentar. Kamu orang apa? Orang Indonesia bukan? Orang Indonesia. Orang awam. Saya bukan nanya status intelektual kamu. Saya Iya, tanya tuh orang Indonesia. nation kamu Indonesia. Dan kamu menggunakan bahasa yang kamu ucapkan Iya. sekarang ini bahasa Indonesia kan? Saya Itu kasih kan kamu bahasa KBB. Arab. Makanya karena saya lagi nggak ngajak kamu berbahasa Arab. Saya lagi nanya kamu dalam keseharianmu dan kamu negaramu itu mewajibkanmu pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia kan? Maka saya bawa Bahasa literasi Indonesia. kepada kamu, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nih, saya tunjukin Oh, baik. Baik, Umi. ya. Nandan naikin satu lagi akun gua buat nunjukin data, Nandan. Bentar ya. Saya mau naik pakai satu akun lagi. Nandan invite gua, invite. Terima gua dulu. Uni moderator di sini. Oh iya, udah ya. Lupa Umi, ya. cepat Umi, nanti Ada saya Bang Milo ketahuan juga. sama orang tua saya, Umi. Wah, nggak bisa, saya nggak bisa kayak gitu. Mana ada orang ceritanya mau memahamkan agama tuh cuma durasi 2 menit tuh lu ngerti agama. Lu juga ketemu sama malaikat Jibril, Nabi aja ketemu maksud malaikat aku Jibril nih. 23 tahun loh diberikan Al-Quran. Tiba-tiba lu Maksud aku pengen tahu ke cepat, kita karena agama, nanti ketahuan sama lu orang turun tua aja, saya, turun Umi. aja, nggak usah lu turun aja, ribet banget hidup lu, nggak mau gua. Emang lu apaan? Aneh nih orang pengen tahu tentang agama mana yang benar yang mana yang baik tuh lu suruh gua cuma 2 detik ngomong. Yang bener aja lu. Kalau lu takut sama orang tua lu turun lu, nggak usah lu nanya-nanya agama lu. Ribet hidup lu, males gua. Turun aja udah, nggak usah Nandar. Kita nggak butuh juga orangmu ini. Muslimah marah-marah si Umi, saya mau Ya iyalah, gua bukan pembantu atau budak siapa-siapa yang bisa lu suruh-suruh. Gua mau buka data, lu suruh cepet-cepet. Emang gua apaan? Ini marah-marah lagi ya. Iya karena gua lagi datang bulan. Emang kenapa? Nggak boleh gua datang bulan. Aneh nih orang mau tahu tentang agama tapi bantu saya penandar. udah turun aja lu, turun. Marah-marah sama saya. Turun. Turun kau. Aku udah cium bunyi ular, bau ular di sini. Nggak usah kau nggak perlu kau masuk Islam. Kristen aja kau masuk neraka. Kau sembah aja orang. Tertawa Tahu kau memang kurang aja. Turun kau binatang. Turun kau setan. Sekasar. Kau pikir aku nggak tahu siapa kau? Kau tuh ular beludak. Kurang ajar. Nggak ada itu. Saya udah tahu teman-teman. Saya udah gini teman-teman ya. Nggak ada ceritanya Kristen itu yang masuk ke dalam room Islam yang narasi bertanya dan bicaranya itu namanya kayak gitu. Saya mau tahu mana Allah yang benar, dikasih. Belum kita kasih tahu, udah banyak ininya ceritanya. Nggak, aku udah mencium bau ular karena aku udah pernah nengok akun itu, penghujat itu. Akun penghujat itu, guys. Bukan akun orang yang mencari kebenaran. Kau pikir aku nih nggak tahu? Akunku banyak masuk ke komal-komal Kristen, tau kau? Dikiranya aku nggak tahu. Kau kira aku nggak tahu siapa kau? Kau tuh penyembah pantat Edis. Kau cium pantat Edis sana. Nih, pakai akun 2 aja nih, biar ngomong 1. Iya, dikiranya aku nggak tahu. Aku tahu itu akun-akun itu. Aku masih ingat suara itu, Nandar. Suara Kristen apa itu? Apa namanya yang suka yang suka nanya-nanya terus tanya yang apa terus kita kasih tahu. Udah ada tuh sekali 2 kali tuh kalau nggak salah tuh. Tahu aku. Nggak usah kau nanya-nanya Islam. Tanya mama kau. Akun ini normal kayaknya yang ini. Kalau yang ini normal kayak ini. Aku tahu itu, aku ingat itu. Aku tahu, akunnya dulu nggak kayak gitu. Cara bertanyanya, lu tahu yang masuk ke komal terus dikasih tahu ngeyel terus turun terus Iya. gua tahu tuh kayak gitu tuh. Bukan si sel itu, bukan. Orangnya beda sama si sel. Kalau si sel sama si boy itu beda orangnya. Tapi ini sama tipikalnya tapi orangnya beda.
Iya, nggak asing suaranya. Aku udah inget aku. Oh iya ya, kata aku, tahu aku dia nih. Nggak ada itu. Kita mau ngasih data, dia pula yang ini. Nggak usah kau. Nggak perlu orang-orang kayak kau tuh masuk Islam. Dikira dia kita mau-maunya ketipu. Nggak mau aku ketipu. Gitu ya. Iya, kelakuan mereka tuh memang apa ya, kenapa rata-rata kelakuan penyembah manusia beranus ini tuh ndak ada yang beradab gitu loh. Gini ya, sekali lagi kami bilangnya, kami tuh ndak ada niat untuk membuat kalian Islam. Kalian tuh udah minoritas. Kalian tuh udah minoritas, sudahlah minoritas terpecah lagi. Justru kalau orang yang minoritas sikit, yang biadab-biadab ini masuk Islam, rusak agama Islam. Jadi kami tuh ndak ada motivasi kalian yang kurang ajar, yang biadab lama-lama banyak sedikit tuh masuk. Ndak usah kayak gini nih si Putra ini, nggak usah masuk Islam, Kristen aja, karena kelakuan kalian tuh nggak layak gitu loh. Bohong, naik ke komal orang, nipu, ngakunya Islam, taunya Kristen, ngakunya adalah orang yang ingin tahu tentang agama. Enggak, sekarang aku tahu. banyak masuk Kristen katanya ini. Kau Saya tunjukkan lihat aja datanya. itu, saya lihat itu di medsos. Di medsos Di banyak sekali. mana? Di medsos aku juga nampak di medsos Tuhan kau jadi laki-laki, jadi perempuan kemarin. Aku juga nengok di medsos. Percaya kau? Kau percaya nggak kalau Tuhan nggak? Kau kan bilang di medsos. Aku juga nampak di medsos Tuhan kau udah berubah jadi perempuan. Ah, kau percaya nggak itu? Dengar dulu. Kau kan bilang di medsos. Di medsos aku juga pernah lihat Tuhan kau jadi perempuan. Kau percaya nggak deh? Saya lihat viral. Inilah aku bilang. Inilah aku bilang Oten. Kalau ngomong di medsos ku lihat gini. Giliran ku tanya balik, aku lihat Tuhan kau jadi betina kemarin di medsos. Kau percaya nggak? Nah, kenapa kau menghujat? Bukannya dosa itu menghujat? Kok sesembahan menghujat? orang lain? Kan kau bilang, kau kasih aku data medsos, media sosial. Jangan Aku juga gitu bilang ngomongnya. di medsos. Loh, kok Anda itu katanya aku nanya kau, kalau Enggak. aku pernah lihat Tuhan kau jadi perempuan di medsos, Bukannya kau dosa. percaya nggak? Dengar dulu. Inilah Oten. Kau bilang di medsos ada ini dan itu. Aku tanya Enggak, balik, gini, kalau dulu. aku bilang di medsos ada, aku lihat Tuhan kau jadi perempuan, kau percaya nggak? Aku tanya, percaya nggak? Kenapa menghujat sesembahan orang lain? Bukannya itu Kok dosa? menghujat? Kok menghujat Tuhan kau jadi orang? Kenapa pula menghujat? Kan Tuhan kita kau kan- loh. Mengatakan Tuhanmu jadi orang itu bukan penghujatan, tapi itu Sekarang memang gini. keyakinanmu. Oke, Ketika saya aku tanya bilang Anda. di Saya medsos tanya aku Anda. melihat Tunggu dulu. Tuhan kau jadi perempuan, kau percaya Tuhanmu nggak? seperti apa? Tuhanmu seperti apa? Bagindamu seperti apa? Tuhanku Untuk seperti aku Tuhan, menjelaskan. bagindaku seperti manusia, Tuhan Baginda kau seperti burung, apa? Tuhanku Tuhanmu seperti apa? orang. Jelaskan dulu. Tuhanku seperti Itu aja orang, kau bagindaku percaya. seperti Itu aja kau manusia. percaya. Berarti Anda abstrak, ilusi. Apa ini abstrak? Arti abstrak apa? Artinya tidak nyata. Berarti Tuhan kau yang Roh Ilusi, Kudus itu hayalan. tidak nyata. Hayalan imanmu. Berarti Tidak Tuhan bisa Bapak kau tunjukkan tuh tidak Tuhanmu nyata. seperti apa. Berarti Junjunganmu akal kau tuh seperti tidak apa, nggak nyata. bisa jelaskan. Makanya aku bilang mending kau itu kuludai. Kau kayak pantat burit kau ngomong aja kembang kempis, nggak enyah kau iblis. Dia bawa di medsos, aku lihat begini-begini. Aku tanya balik, kalau aku tengok di medsos Tuhan kau jadi perempuan, kau percaya nggak? Percaya nggak? Kan nggak percaya kan? Sama, aku juga nggak percaya ketika kau bercerita gini-gini di medsos. Yang namanya media sosial itu adalah postingan-postingan dari orang yang ada di ruang sosial media, yang tidak semuanya pasti benar, ada hoaxnya. Jangan lo tululil banget. Tululil tuh sedikit aja. Tulil kok jangan banyak-banyak kali. Ya. Memang patut diludahi kalian itu. Pantas Yahudi ngeludahi muka kalian. Halo, Jen Ferreira. Nandar kasih judul Nandar. Oten tolol judulnya. Mua akan nengok Oten gue. Jen Ferreira. Halo, bro. Nandar. Oten tulul. Tanda tanya. Cepat. Kita buktikan aja lah kognitif Oten nih. Saya mau tanya ini ke kau nih. Jangan kau tanya dulu, aku yang bertanya dulu Bukan setelah judulnya kau nih. masuk. Makanya aku bilang Uten Tulul kan. Ku tanya dulu sebelum kau bertanya. Aku Apa yang nanya dulu, judulnya? agamamu apa? Uten Tulul. Enggak ini tah. Ini kan akun Tulul. biasa. Uten Tulul. Uten Tulul. Jen, agamamu apa Jen? Selamat datang di Kristen, Komal Yonatan Katolik. Nandar. Kristen, Katolik.
Ya. Oke, dengar dulu ya Jen. Ini room diskusi lintas agama. Di sini orang Kristen itu boleh bertanya tentang Islam atau bertanya tentang pemahaman kami tentang agama-agama atau tentang teologi, kristologi dan islamologi. Kalau kau sopan, kami pun segan, ya. Tapi kalau kau mau bicara panjang kali lebar dan menjelaskan, kau harus buka kamera. Kalau kau tidak bisa buka kamera, Dek, lebih baik kau bertanya saja. Ya. Kalau kau bertanya, kami menjawab. Tidak boleh diganggu. Oke? Siap nggak? Kalau nggak siap silakan turun. Kalau siap lanjut. Saya belum bisa buka kamera nih. Oke, kalau begitu bolehnya cuma bertanya aja ya. Bertanya aja boleh. Silakan bertanya aja. Apa pertanyaannya? Silakan. Waduh. Oke. Onis Barbas agamanya apa, Bro? Selamat malam. Halo, selamat malam. Malam, Pak. Agamanya apa, Pak? Pak Onis? Kristen. Oke. Tadi sudah dengarkan saya kasih aturan di sini, yang tidak bisa buka kamera bertanya saja. Kalau mau bicara dua arah boleh, tapi buka kamera. Silakan mau bertanya atau mau menjelaskan. Kalau menjelaskan wajib buka kamera. Kalau bertanya saja enggak apa-apa. Saya mau bertanya. Silakan. Boleh? Silahkan abangku Onis, kalau Anda Kristen yang belum bisa buka kamera, bertanya saja. Sebenarnya wajib ya. Sekarang ini sebenarnya kami wajibkan kalian buka kamera, tapi karena kalian terkadang ada yang privasi, ketakutan, gak enakan, kalau bertanya aja nggak apa-apa. Ya, tapi kalau nanti ada terindikasi menghujat, baru kami turunkan. Ya, silakan. Iya. Oke, terima kasih. Saya bertanya, itu Allah yang di Muslim itu ada wujudnya atau bagaimana? Tidak ada wujudnya. Ada, wujud Allah itu adalah wujud Tuhan. Ada dia. Wujudnya Ya. seperti apa? Seperti Tuhan Seperti- wujudnya. Iya, wujud Tuhan itu seperti apa? Ya, saya nggak tahu, saya belum lihat. Tapi wujudnya seperti Tuhan, bukan seperti burung, Tapi yang bukan saya seperti dengar- manusia. iya, tapi yang saya dengar itu Diam kan dulu, wujudnya inilah aku bilang dari seperti tadi. Kalau kau bertanya, aku yang menjawab. Jangan kau potong dulu, kecuali kau mau debat aku. Kalau kau Oke, bertanya, oke, aku oke. yang jawab. Kan ku bilang nih, dengarkan baik-baik telinga ya. Pasang telinga, Bunda Gembala ngomong. Wujud Tuhan kami seperti apa? Ya seperti Tuhan lah. Masa seperti burung? Masa seperti orang? Itu bukan Tuhan, tapi Tuhan ke orang-orangan, Tuhan ke burung-burungan. Tuman atau burung, turung, ya, tuman sama turung. Nah, Tuhan kami wujudnya seperti apa? Seperti Tuhan. Seperti apa Tuhan? Ya nggak ada yang tahu lah. Emang ada yang lihat Tuhan? Nggak ada. 1 Timotius pasal 6 nomor 16, tidak ada yang pernah melihat Tuhan. Keluaran pasal 33, tidak ada yang mampu melihat wajah Tuhan bisa hidup. Artinya tidak ada yang pernah lihat Tuhan, termasuk aku. Dan di dalam Quran dijelaskan bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Yang penting nggak mirip siapa-siapa. Kalau ada Tuhan mirip manusia, maka itu bukan Tuhan, tapi Tuhan kemanusia-manusiaan alias tuman. Kalau ada Tuhan mirip burung merpati, maka itu adalah turungpi, Tuhan burung merpati. Jadi tidak ada istilahnya manusia itu pernah lihat Tuhan. Emang ada yang pernah lihat Tuhan sehingga bisa ngomong dan menuliskan di dalam buku bahwa dia lihat Tuhan? Nggak ada. Ya, jadi Tuhan itu ada wujudnya, ada. Seperti apa ya? Seperti Tuhan lah. Masa seperti orang? Ya, nggak ada Tuhan seperti orang, punya lidah, punya gigi, ngak gitu, berludah, berbulu. Tuhan beranus, nauzubillah min zalik. Tuhan punya bokong, astagfirullahalazim. Kebayang nggak kalau Tuhannya bisul? Itu kebayang nggak kalau ada giginya tuh ada terselip tulang ikan kalau lagi makan? Nggak kebayang. Nggak kebayang, Dek. Udah. Belum selesai. Saya Saya akan sudah menjawab. paham, Kok sudah? Kalau kamu bertanya, saya saya sudah ngejawab. Saya Iya, memberikan saya sudah pengajaran paham. yang baik kepada kamu bahwa Tuhan itu bentuknya seperti Dia sendiri, nggak jiplak bentuk orang lain. Kalau Tuhan menjiplak bentuk makhluk lain, berarti Tuhan insecure sama bentuknya sendiri. Masa Tuhan
pas bentuknya jadi Tuhan nggak bisa melakukan penyelamatan, Dek? Tuhan macam apa Ya, itu? cukup, Tuhan cukup. insecure. Saya sudah Masa dengar, Tuhan saya insecure? sudah dengar Belum, jawaban. Dek. Nggak Ya usah panjang ampun. lebar. Inilah Bunda Saya Gembala sudah kalau lagi mengerti. menjelaskan nggak suka diganggu. Ya, Diam sudah, dulu. maksudnya jawabannya Belum sudah pas. selesai. Jawabannya sudah pas. Loh, Bunda Gembala kalau ngajarinnya panjang kali lebar lah, Dek. Kamu di sini Ya, mau bertanya, begini, mau berdebat. kan Kalau mau waktu- berdebat buka kamera dulu biar bisa debat. Kalau udah mau bertanya dikasih jawaban, nggak Iya. mau dengerin, gimana sih, bandel banget sih? Kan sudah, saya sudah. Oh sudah, yaudah, Jadi yaudah. saya tanya Apalagi lagi, pertanyaannya? boleh nggak? Boleh, Saya boleh, tanya boleh. lagi, Nanya aja, boleh nggak? nanya aja sampai kiamat kurang 2 hari. Ya, Bunda Rifa, makasih sudah kasih pertanyaan, sudah memberikan jawaban. Gratis lo, nggak pakai perpuluhan di sini ya, Pertanyaan Dek. lagi. Boleh, boleh, boleh. Bertanya Pertanyaan aja. lagi. Bertanya aja. Kenapa kamu tidak tahu? Ya, kenapa kamu tidak tahu wujudnya Allah? Karena belum Kamu lihat. yakin bahwa Allah itu benar-benar ada. Oh, bagus nih Bagaimana? pertanyaannya nih. Karena saya yakin bahwa Allah itu ada bukan karena saya lihat Allah, tapi karena saya berpikir, berotak dan merenungkan bahwa ternyata yang namanya firman Tuhan itu pasti datang dari orang benar, bukan seorang pendusta. Kalau ada seorang yang mengaku membawa firman Tuhan tapi ternyata penipu, pasti dia berbohong. Saya nggak percaya. Tapi saya percaya bahwa Al-Quran ini datang dari Tuhan yang benar, karena belum ada sampai sekarang yang bisa membuktikan bahwa Al-Quran itu pernah terdistorsi, dan belum pernah yang membuktikan bahwa Al-Quran itu kontradiksi, dan tidak ada satupun manusia yang bisa membuktikan Nabi Muhammad pernah berdusta. Tapi kalau Yesus berbohong, keciduk udah banyak. Paulus berdusta, keciduk udah ada ayatnya. Bible kontradiksi banyak. Bible terdistorsi banyak. Kalau saya bisa membuktikan Al-Quran tidak pernah rusak, terdistorsi, dan perkataannya terverifikasi oleh dunia saintifik, kenapa aku nggak boleh percaya bahwa Nabi Muhammad itu datang dari Tuhan ilmunya? Karena aku orang berpikir pakai otak. Kan pakai otak aku. Masa Ya, ketika sudah. ada orang yang nggak, Sudah diam dulu. paham, Masa saya sudah ketika paham. udah paham? Sudah Udah paham. paham. Iya. Jadi parameternya Ya, itu kalau bisa adalah boleh lihat bertanya si lagi, kan? pembawanya, si pembawa infonya Iya. itu ya. Penipu nggak? Berarti- Kalau penipu jangan berarti dipercaya saya boleh ya. bertanya lagi kan? Boleh, boleh, boleh. Boleh ya, kan di sini kan saya cuma bertanya karena Emang, saya tidak kan yang menjawab berarti saya. biar bertanya banyak tidak masalah kan? Biar saya Sampai juga kiamat tahu. nanti, sampai sahur kamu nanya aja. 1001 pertanyaan buat Ya, kamu gratis. biar saya Tadi juga 1001, tahu tunggu dulu. Tadi udah 2. Berarti kamu tinggal 998 lagi. Oke. Oke, makasih. 99 lagi. Ya, Iya. saya bertanya lagi ya. 999 pertanyaan lagi, boleh. Iya. Secara logika, Bu, secara logika. Secara logika. Kalau Tuhan itu, Oke. kalau Tuhan tidak punya mulut, bagaimana nanti dia bisa ngomong? Nah, Kamu tahu ini dari dia. mana Tuhan itu bisa Ini berbicara? Ini dia bedanya kita. Di logika Jangan kamu tadi- Tuhan butuh bibir dulu untuk bicara. Tuhan butuh bokong dulu biar duduk di atas keledai. Ini logika kamu somplak menurut aku. Karena dalam pandangan Islam, logika Islam, Tuhan nggak butuh bibir untuk bicara. Tuhan nggak butuh bola mata untuk melihat. Masa iya Tuhan butuh bola mata? Ciptain bola mata buat matanya sendiri, jelek gitu, terus pakai tengkorak gitu. Tuhan pakai otak, bleber-bleber. Ya ampun, Dek. Inilah logika kita beda ya, Dek. Ya, aku nggak tahu logika dari mana itu, bahwa Tuhan butuh mulut untuk bicara. Besok-besok kamu bilang bahwa Tuhan butuh keledai biar jalan-jalan gitu. Tuhan butuh mobil Ferrari biar bisa menikmati dunia. Nggak gitu cara berpikirnya, Dek. Tuhan tidak membutuhkan apapun, tetapi apapun yang membutuhkan Tuhan. Allah bisa melihat walaupun tanpa bola mata. Dan bahkan HP kamu itu tuh Bang Milo di bawah tuh, HP kamu itu bisa mengeluarkan suara-suara tanpa perlu ada mulutnya. Masa Tuhan kamu kalah sama HP? HP aja nggak butuh mulut untuk bicara, Tuhan kamu wajib butuh mulut. Berarti Yesus itu tunggu. Berarti Tuhan Bapa itu punya lidah ya? Oke, terima kasih penjelasannya. Terima kasih. Saya Enggak, tapi bertanya serius. lagi boleh? Tunggu. Kamu tadi bawa-bawa logika. Kata kamu Tuhan secara logika itu butuh mulut. Berarti Tuhan kamu punya gigi sama lidah yang bisa bergerak-gerak gini. Punya lah. Karena kalau di firman Tuhan itu kan Allah itu menyerupai. Oh, berarti Allah itu kan bukan- menyerupai berarti Tuhan kamu manusia. bukan roh. Dan dia kenapa? Berarti Tuhan kamu bukan roh. Bukan apa? Berarti Tuhan kamu, Tuhannya Yesus itu bukan roh berarti, tapi orang. Dia roh juga, tapi dia kan juga Memang roh menyerupai punya mulut. seperti manusia. Roh punya mulut. Iya,
Dari mana kamu tahu roh punya mulut? Ada gambaran roh punya mulut atau penjelasan dalam kitab kamu kalau roh punya mulut? Roh itu tidak punya mulut, Mbak. Lah Tuhannya Bapa itu orang, bukan roh. Kenapa? Kamu tahu nggak Tuhannya Kristen itu bukan cuman Yesus, ada yang berbentuk yang Bapa di surga itu, yang roh itu. Begini, Mbak. Yang jadi namanya Tuhan Yesus itu kan ketika ia turun ke dunia. Oh, menjadi bilang manusia. dong kalau Kan Bapak itu begitu. bukan Tuhan, tapi yang dituhankan adalah manusianya, yang rohnya nggak dituhanin gitu. Oh gitu teman-teman. Berarti si Onis ini teman-teman, Tuhannya yang tiga itu, yang Tuhannya cuma si Yesus doang. Kalau si Roh Kudus sama si Roh Bapa bukan Tuhan, karena nggak bentuk orang, dia yang bentuk orang aja ya kamu tuhaninnya. Tuhan itu cuma satu, Mbak. Loh, Tuhan itu cuma Tuhan itu cuma Mbak. satu, iya. Nah, yang roh melayang-layang di atas air itu Tuhan bukan? Pada mulanya adalah firman. Ngerti? Enggak, aku Pada nggak nanya mulanya itu kan adalah Yesus menurut kamu. Aku nggak nanya firman itu. bersama-sama dengan Allah. Enggak, saya nggak nanya itu. Firman Saya nggak nanya adalah itu. Allah. Yang saya tanya itu yang melayang-layang di atas air. Roh Tuhan melayang-layang di atas air itu bentuknya kayak orang ya, punya bibir. Tidak bentuk Lah kayak katanya orang. tadi Tuhan kamu butuh bibir untuk bicara. Sekarang kamu kamu bilang dia nggak punya bibir. Gimana sih? Yang jelas itu Tuhan itu Konsisten punya lah mata, kalau bicara deh. Itu bukan Tuhan yang melayang-layang di punya atas mata, air itu. punya hidung, punya mulut. Saya Tidak bukan mungkin tanya tidak ada. Yesus, saya Secara tanya logika tidak Bapa. mungkin dia tidak punya mata dan dia tidak punya Saya mulut. Pasti oh berarti ada lah. Bapak itu punya Kalau kalian itu kan bibir. Tidak punya mata, tidak punya mulut, tidak punya hidung. Lalu bagaimana? Rupa manusia itu seperti apa? Binatang atau Saya batu? bukan nanya manusia, Dek. Yang saya tanya itu Bapa di surga, Tuhan yang diperkenalkan Yesus, yang kata Yesus itu. Iya, yang tadi kita bahas Ya, itu yang kan Bapak di, nah, mengenai yang roh wujudnya, melayang-layang, wujud roh nyatanya melayang-layang. Bagaimana? Dek, yang roh Kalau melayang-layang bagi itu kalian bentuknya kan bentuk tidak punya wujud, manusia. nyatanya tidak ada. Lalu Apa kalian sih orang ciptakan bagaimana? Yang saya Rupanya tanya itu roh seperti apa melayang-layang nanti? itu, Loy. Woi, roh melayang-layang itu bentuknya kayak siapa? Kayak orang atau kayak burung? Kenapa? Makanya denger kalau orang ngomong lu ikut ngomong. Itu loh roh yang melayang-layang yang di atas air di dalam kitab perjanjian lama itu bentuknya kayak apa? Kayak orang atau kayak burung? Makanya aku bikin oten tulul di sini temanya. Kan Tuhan kamu itu katanya satu, tapi kan aku juga baca di kitab kamu ada roh melayang-layang tuh. Nah, roh melayang-layang itu bentuknya kayak apa? Kayak orang. Kitab mana di kitab mana? Ya Saya baca di- ampun, ini nih kalau orang Kristen ini nggak mau baca kitabnya repot, kita yang ngasih ayat di kitabnya. Nih, aku tunjukin ayatnya. Roh Tuhan melayang-layang nih. Kejadian pasal 1 dalam ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang. Nah tuh, roh melayang-layang itu bentuknya kayak apa? Kayak manusia atau kayak burung? Kalau di situ saya juga kurang terlalu Nah paham. makanya itulah ternyata, sedangkan Tuhan di dalam kitabmu aja ada yang nggak kau ketahui. Tapi kenapa kau heran dengan Tuhan kami yang bentuknya kayak Tuhan, Iya, bukan bentuk maksudnya kayak kan makhluk? Yang tadi kita bahas itu kan maksudnya saya juga kan kurang terlalu paham sih. Nah Yang kalau kan begitu seperti saya apa? tanya sama Makanya kamu. Makanya saya bertanya. Saya Kalau menjelaskan tidak tahu kenapa kalian- saya dia kasih punya kamu wujud, data kalian di tidak kitabmu, tahu. Dek. Karena kamu Berarti Kristen tidak masuk kan? logika. Ya terus Tuhan melayang-layang di atas air itu masuk logika gitu? Tuhan mati ditombak manusia itu masuk logika gitu? Tuhan katanya 3 tapi 1 itu masuk logika gitu? Memang masuk logika. Yang mana yang masuk logika? Coba Karena dia saya tuh- tanya, logika itu arti enggak? Kamu ngerti nggak arti logika itu? Arti logika tahu nggak, Dek? Karena Logika dia tuh turun tahu. di dunia itu kan sebagai utusan. Sebagai Jadi yang Tuhan manusia. yang mana? Yang mana nih yang logika Tuhan yang mana nih yang masuk logika? Tadi kan Tuhan kamu bilang datang dia sebagai bisa- utusan Tuhan. dia Ini bisa gimana ditombak. ceritanya, Dek? Logika apa ini, Dek? Tadi kan kamu bilang dia bisa ditombak. Makanya saya bilang. Saya dia tidak kan turun tanya ke dia dunia bisa seperti ditombak. manusia. Yang saya tanya itu logikanya. Kamu bilang Tuhan mati itu masuk logika. Saya tanya logika itu artinya apa, Dek? Logika itu Tahu kan nggak? akal, pikiran. Nah, menurut kamu Tuhan mati di tangan hambanya itu masuk akal?
Masuk akal. Makanya aku bilang oten tulul. Dia kan Kenapa? masuk akal, Pencipta alam semesta mati dibunuh sama ciptaannya, itu masuk di akal dia. karena waktu dia turun. Makanya aku bilang tema kita tuh pertepat oten tulul. Ketika dia bilang Tuhan mati ditombak hambanya, itu masuk akal. Ya memang masuk akal dan itu tidak. Oke, ku tanya sama kau, mana lebih hebat, pencipta atau yang diciptakan? Oke, kau bilang masuk akal. Mana lebih hebat, pencipta atau ciptaan? Kalau Masuk akal. Ada akalmu itu. Pantas kau bilang masuk akal karena akal kau nggak ada. Mana lebih hebat, pencipta atau ciptaan? akal kalian yang tidak ada. Nggak apa-apa lah dikatain nggak berakal sama orang nggak punya akal, kau nggak apa-apa. Di surga itu banyak yang kawin mengawin itu. Kau dikawini Tuhan kau, mulai kau menghujat. Itu masuk akal nggak? Mulai ya iyalah masuk akal lah di surga kami perawan daripada di surga bolong karena banyak pesundal. Di surga kau kan pesundal. Jangan mentang-mentang di surga kau pesundal lebih dulu masuk ke kerajaan surga, lalu kau bilang nggak masuk akal kalau kami di surga perawan. Di dunia itu mereka tidak puas ya kawin mengawin, lalu di surga juga ini? kawin mengawin. Tuhan kau kawin di surga. Apa itu? Tuhan kau kawin di surga. Ini kutunjukkan datanya. Tuhan kau kawin. Tuhan kau kawin di surga. Tidak. Masuk akal lah kawin. Apa salahnya orang suami istri kawin? Apa daripada Tuhan kawin, mana lebih masuk akal suami istri kawin? Dia sudah kawin 3 Memang sampai 4 ku bilang kau istri. tulul Lalu di turun surga kau. lagi. Kau bilang Tuhan ditombak masuk akal. Kawin nggak masuk akal. Tuhan mati masuk akal. Kawin suami istri kawin nggak masuk akal. Tuhan mengawini jemaat baru masuk akal. Gila kau. Orang gila. Turun kau. Orang gila kau. Manusia suami istri kawin nggak masuk akal. Tuhan mengawini jemaat masuk akal. Gila kau. Tulul kau. Nggak usah kau masuk Islam. Gila aja kau terus. Jadi bahan pantas kau jadi bahan bakar api neraka. Kristen aja kau terus. Cerocos kau. Kalau udah ketabok nyerocos. Tuhan kawin masuk akal. Orang suami istri kawin nggak masuk akal. Tuhan mati ditombak masuk akal. Itu makanya aku bikin tema hari ini oten tulul. Tulul kalian. Nggak ada. Bahkan binatang pun nggak akan kayak kalian, serius. Monyet, semonyet-monyetnya monyet nggak akan nyembah monyet. Aku belum pernah lihat monyet nyembah monyet. Aku turun dulu guys. Derman naik lagi nih, gas. Mana si Uni nih? Slow nih, agak slow nih. Ada-ada aja otennya. Ditanya Tuhan ditombak hambanya masuk akal. Halo Nenek Rifa, apa kabar? Sehat laku karena Tuhanku satu aja ku sehat daripada kalian otet punya 3 penyakitan. Namanya Muhammad, kalian sodomi. Gimana? Tunjukkan datanya sodomi. Oke, ini kutunjukkan yang sodomi ya. Oke. Gimana itu tertulis? Makanya aku bilang umat Islam itu super idiot. Kaulah salah satu yang paling idiot, Rifa. Cari uang kok begini. Nah, sudah aku bilang teman-teman ya, kenapa aku bilang oten tulul? Karena kayak gini nih, kalau nggak fitnah, kalau nggak memfitnah, kalau nggak bersifat kehewan-hewanan. Karena mereka pemakan anjing dan babi. Makanya mereka kayak gitu. Makanya aku bikin judulnya oten tulul. Fix. Berapa orang? 2 orang binatang yang naik ke sini tadi kan? Dia bilang Nabi Muhammad sodomi. Tuhan kau tuh yang mengawini kau dan bapak kau nanti di surga. Dan kau cuman punya lubang di belakang doang. Ya, ingat ya. Tuhan kalian nanti kawin dengan jemaatnya laki-laki dan perempuan. Karena kalian laki-laki cuman punya lubang di belakang, berarti kalian diapain itu? Nah, itu faktanya ada dalam kitab Wahyu. Tuhan kawin dengan jemaat.
Ya, seperti itu ya. Jadi udah kutunjukkan rata-rata mereka tulul mereka itu. Ya, kalau nggak menampakkan kebenciannya, kalau nggak menampakkan kehewanannya, seperti itu. Ini aku normal nih. Oh, Ini kayak- rungkatin dulu aja. aman sih, aman. Aman. Gitu. Aman. Nah, jadi kenapa saya katakan mereka adalah orang-orang yang tulul? Karena ketika mereka katakan Tuhan mati ditombak makhluk, itu masuk akal. Bayangkan loh. Ketika kita tanya mana lebih hebat, pencipta atau ciptaan, mereka nggak mau menjawab. Inilah orang yang mereka itu apa ya, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah katakan bahwa bagi penyeru kaum kafir itu sama seperti pengembala berbicara kepada domba, summum bukmum umyum fahum la yarji'un. Tuhan meninggoy masuk akal. Gimana kita mau diskusi coba? Kalau Tuhan tidak kelihatan, bagi dia nggak masuk akal. Tuhan lidahnya bergerak-gerak, yang roh katanya jadi manusia, itu masuk nggak? Aku nggak cukup nggak cukup mampu mentreatment orang-orang ODGJ kayak gitu. Nggak sanggup aku. Ya, halo Fadli Al-Kurniawan. Iya, halo, assalamualaikum Uni. Sedikit aja Uni ya buat oten-oten ini. Aduh, aku tadi agak miss aja yang terakhir naik tadi. Buat oten-oten ya, harus kalian berpikir ya, masa Tuhan keluar dari lubang pukih. Jadi lain kali ya oten-oten. Udah. Bentar Uni, bentar aja Uni sedikit aja. Jadi buat oten-oten ya, kalau ada mama kalian nanti pipis, tengok dulu yang tahu yang keluar dari Tuhan. Oke, terima kasih Uni. Gari kali nih tadi ya, astagfirullah. Pas sekali dek. Jangan ya dek ya. Kalau nggak ada perempuan nggak ada Tuhan kalian. Tapi bener juga ya tadi itu ya. Jangan ya, nggak boleh bawa-bawa itu ya, nggak boleh, ngeri guys. aku ketawa. Astagfirullah. Itu anak siapa tadi yang barusan naik itu? Ya. Ya Allah. Kayak gitu. Kamu Islam nggak boleh. Kamu Islam nggak boleh gitu. Kok kayak gitu sih? Hah? Nggak boleh gitu ya deh. Aduh sakit perut. Kenapa nih Pak? Buat tinggal tadi. Kenapa? Ada apa? Cara dia ngomong. Ngomong. Itu siapa tadi? Anak siapa itu? Kenapa kok bisa gitu ngomongnya? Aduh ya, mantap banget dia ngomongnya gitu. Astagfirullah, kejam. Ada sakit. Aduh perut aku ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Ada apa? Nggak boleh, lu masih kecil, nggak boleh ikut-ikut. Ya Allah. Kenapa? Iya. Lu kalau ketawa berbagi. Kenapa? Ada apa? Gue nggak mau ngulang. Lu yang salah, ngapain lu ke dapur nggak mau ngulang? Gue ambil minum tadi. Ada apa Gak sih? boleh lu tahu. Udah, diam lu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Udah. Rusak. Iya betul kan tadi ya. Udah. Halo Pak Cika. Astagfirullahaladzim. Halo, Bang. Ya. Mending Mbak Uni tuh mampir ke roomnya Mekana itu. Gak mau dia naikin Pak. Biar ada hiburannya bagi orang Islam.
Aduh ya Allah. Nggak mau dia Pak terima Pak. Ada lagi Pak. Jo mati 20 menit ketemu Yesus. Apa sih maksudnya, nggak ngerti guys. Udah Pak ya, Pak Cikal ya. Assalamualaikum. Ya Allah Robbi. Emang ada apa sih? Lu ketawa kenapa? Udah lu nggak usah ikut-ikut, udah diam aja. Ada lucu apa sih? Nggak ada, nggak usah diulang-ulang. Nggak boleh nanti ketawa berlebihan gua kaget tadi. Tapi bener juga sih. Apa kabar Nenek Rifa? Sehat aku, anak domba serigala. Iya, penyembah sodomi, apa kabar? Penyembah biji, sehat, turun di bawah ya penyembah biji ya, penyembah Iya. penis. Jangan dinaikin nih, nanti rungkat nih. Jo itu di room Bang loading lagi diskusi Uni, kata dia 20 menit dia mati ketemu Yesus. Oh gitu. Ya udah. Apalagi kau penyembah penis naik lagi, nggak usah naik lagi ya. Boleh gitu, tapi benar juga sih. Astagfirullahaladzim. Itu hal, aduh ya Allah. Jadi gini ya, memang tidak semua oten itu tulul. Ada yang memang mereka belum tahu. Tapi kita bisa menilai kok. Ketika kita berbicara dengan seseorang, itu kita bisa menilai. Sebenarnya bisa. Kalau aku, teman-teman itu masih ingat suara-suara atau apa namanya bukan perkataan ya, lebih kayak suara-suara oten yang memang cenderungnya tuh pengujat. Aku udah sering dengar suara mereka, jadi tuh kayak oh iya ini nih pengujat cara bicaranya. Nah kalau teman-teman lihat tadi malam itu ada namanya tuh si Stari, itu bagus anaknya. Dia itu pertama tidak menyela, kemudian dia tidak mengganggu dan bahkan dia tuh kayak banyak nggak enakannya gitu loh, kayak izin aku mau bicara. Jadi kita bisa menilai attitude-nya juga bagus anak itu. Ada lagi kemarin tuh namanya tuh si Kato, siapa namanya? Aduh, makasih parcelnya Bang. Apa lagi namanya lupa. Siapa namanya Bang Milo yang kemarin tuh Bang Milo? Yang Yamato ya, Yamato itu bagus juga. Ya, dia belajar. Ya, artinya dia tuh kayak memang mau belajar gitu. Itu bagus kayak gitu-gitu. Tapi kalau si XX itu juga awalnya XX itu jahat kali tuh, tapi ya lama-lama bagus ya. Tapi ada yang nggak berubah-ubah tuh, kayak si apa tadi tuh sama si Sel tuh sama kayak si Sel, si Boy itu sama. Ya memang mereka naik tuh cuman untuk mempermalukan dirinya sendiri aja gitu. Ya, ngeyel aja mereka tuh cuman mengikuti kengeyelannya gitu. Nggak niat untuk diskusi baik-baik tuh, nggak niat gitu. Makanya sebenarnya tuh kalau kita tuh diskusi tuh emang aku mintanya tuh mereka tuh on cam, karena kalau on cam tuh lebih bagus gitu, lebih ada niat untuk mereka diskusi baik begitu. Halo kan? Halo. Ya, kan buka kamera kan, kita wajibkan buka kamera aja di Nandar biar jalan diskusi kita. Daripada dengerin ontet mengujat, gue ke-trigger nanti, kepancing lagi. Kenapa? Tadi kenapa, Rifa? Buka kamera aja kan, buka kamera. Kok dihina Nandar tadi buka kan, kamera Rifa? kalau apalah penyembah penis ini, emang Oten tulul ini. Ya buka kamera ya, Oten yang naik buka kamera. Kalau nggak buka kamera berarti penyembah penis. Penyembah biji. Ya, harus buka kamera ya, Dek. Kalau nggak buka kamera, nggak usah ikut-ikut diskusi. Kepancing aku nanti ya. Apalagi aku lagi datang bulan nih ya. Kuludahi nanti nenek moyang kalian nanti di sini. Ya, aku lagi datang bulan, jangan pancing-pancing. Kuludahi nenek moyang kalian nanti. Bukan cuman kalian, nenek moyang kalian pun kuludahi nanti. Ya, nggak usah.
Nandar, wajibkan buka kamera. Nggak ada cerita nggak buka kamera. Kalau nggak buka kamera nggak bagus diskusinya, Nandar. Kalau mereka nggak bisa buka kamera nggak usah naik, nggak apa-apa. Kita nggak butuh. Kita kajian aja. Oke teman-teman, sekarang kita harus tunjukkan apa apa hal-hal yang memang harus dimiliki oleh sebuah agama. Yang pertama, agama itu kalau sistem kepercayaan itu bisa dikatakan sebuah sistem kepercayaan. Yang pertama punya Tuhan, yang kedua punya Nabi, yang ketiga punya kitab suci, yang keempat harus ada hukum-hukumnya atau ada aturan-aturannya. Karena dia sistem kepercayaan ini aturan dari kata agama ya, tidak agama kacau, artinya sistem yang membuat tidak kacau. Tapi kalau agama yang dari setan, dari iblis, biasanya sistemnya itu yang membuat kacau. Sistemnya ini yang membuat kacau, aturannya itu yang membuat kacau. Makanya kemarin aku tantang, tunjukkan satu ajaran di Islam yang apabila diterapkan oleh manusia, maka manusia itu rugi dan orang lain pun ikut rugi. Itu bukti agama Islam itu agama yang datang dari Tuhan. Karena mustahil Tuhan memberikan aturan sehingga membuat manusia itu kelabakan, kesusahan dan kesulitan. Karena Tuhan sifatnya maha pengasih. Kecuali Tuhannya psikopat. Ya, kalau kalian punya Tuhan psikopat, berarti Tuhan kalian itu pengen kalian capek, lelah, bahkan mati. Suruh pikul salib, suruh nggak boleh lawan orang jahat, suruh benci keluarga. Itu namanya Tuhan psikopat. Boleh sih dikatakan Tuhan, tapi harus ada embel-embelnya. Bukan Tuhan yang benar, tapi Tuhan psikopat. Kenapa? Pengen banget lihat kita menderita. Ini Tuhan nggak bener nih, ya, tupat, Tuhan psikopat. Ya, jadi kalau ada Tuhan yang memerintahkan manusia tidak boleh bercerai walaupun udah kena tabok, nggak boleh bercerai. Kalian pernah nggak ada kejadian kemarin viral seorang residivis setelah membunuh selingkuhannya dia mutilasi istrinya? Kebayang nggak kalian tuh kalau itu laki keluar dari penjara? Nggak boleh, itu bini. Sebentar teman-teman ya, saya buka live di Riva 08. Akunnya Nandar kena ban ya, multinya, karena diksinya kejam sekali ya, diksinya kejam teman-teman. Sabar ya teman-teman ya, saya naik lagi nih. Suara keluar, sabar. Oke, kita kembali ke topik ya. Jadi kalau kita bicara tentang Tuhan, Tuhan itu punya karakter. Kalau Tuhan nggak punya karakter, itu namanya Tuhan yang, masa Tuhan nggak punya karakter, Tuhan nggak punya sifat. Nanti jadinya Tuhan apa tuh? Tuhan apa? Tuhan tak berkarakter gitu. Tuhan tidak, aneh lah Tuhannya. Yang dikatakan Tuhan itu, dia dikatakan Tuhan karena dia punya sifat spesifik, sifat-sifat ketuhanan.
ada sifat ketuhanan dia miliki. Kalau dia tidak punya sifat ketuhanan, maka dia nggak bisa dikatakan Tuhan. Nah, kalau ada Tuhan yang dia membuat manusia kesulitan, bagaimana bisa dikatakan bahwa dia Tuhan? Jadi kalau ada misal Tuhan memerintahkan untuk tidak boleh melawan orang jahat, atau membenci keluarga, atau siksa diri, maka ini ketuhanannya perlu dipertanyakan gitu loh. Dan apa yang diperintahkan itu juga perlu dipertanyakan pada akhirnya, karena perintah-perintah dia itu tidak make sense, tidak masuk akal gitu. Makanya saya mengajak berpikir, sebenarnya mengajak kalian untuk berpikir, mengajak kalian untuk merenungkan, apa iya Tuhan aneh begini. Yang namanya Tuhan itu tidak mungkin ribet dan drama banget hidupnya. Karena kalau dia ribet hidupnya dan drama banget, maka dia bukan Tuhan. Masa kecil suaranya? Gitu. Tidak ada ceritanya Tuhan itu aneh. Manusia aja kalau aneh tuh nggak layak gitu loh bersosialisasi, apalagi Tuhan. Ini kita bicara tentang Tuhan loh guys. Ya, kita bicara tentang Tuhan. Yang namanya Tuhan, entitas yang punya sifat ketuhanan. Bagaimana kalau kalian punya Tuhan yang ketika memberikan hukuman kepada kalian, hukumannya itu hukuman yang nggak mampu kalian lakukan, bahkan merugikan diri kalian sendiri, maka itu mustahil dari Tuhan. Apa iya Tuhan begitu? Gak mungkin. Gak mungkin. Yang namanya Tuhan itu entitas yang memiliki sifat ketuhanan yang semuanya pasti positif. Gak ada tuh ceritanya Tuhan itu rasis. Gak ada tuh ceritanya Tuhan itu kayak nyamar-nyamar gitu loh. Masa iya Tuhan menyamar? Masa iya Tuhan rasis? Masa iya Tuhan punya nenek moyang? Masa Tuhan gak bisa melakukan sesuatu kalau jadi Tuhan aja? Dia bisa melakukan sesuatu kalau dia udah jadi sesuatu, udah jadi makhluk. Berarti dia mau mengatakan kalau dia jadi Tuhan, dia gak cukup mampu memenuhi keinginannya, maka dia harus menyamar dulu menjadi entitas lain. Maknanya di sini Tuhan ini sedang merendahkan dirinya sendiri. Nah, kalau seandainya ada Tuhan yang menyamar dikatakan Tuhan, ini aneh. Yang namanya aku kalau misalnya aku nggak operasi plastik hidung, artinya aku percaya diri hidung aku tuh bagus. Kalau aku nggak rombak wajah aku, operasi plastik mirip Nikita Mirjani misalkannya, berarti aku tuh merasa lebih cantik daripada Nikita Mirjani. Tapi kalau aku rubah muka aku mirip Nia Ramadhani, berarti aku mengatakan bahwa Nia Ramadhani itu lebih cantik daripada aku. Maka kalau ada Tuhan menyamar jadi manusia untuk menjalankan kebertuhanannya, berarti dia sedang mengakui bahwa entitas manusia lebih hebat daripada entitasnya sendiri. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya wujud. Wujudnya seperti apa ya? Seperti Tuhan lah. Masa seperti hantu? Tapi seperti apa wujud Tuhan itu? Aku nggak tahu. Baru gitu. Masa iya Tuhan harus punya mulut untuk bicara? Masa iya Tuhan butuh mata untuk melihat? Tuhan butuh, jadi dia ciptakan bibir gitu untuk dirinya sendiri. Emang kalau dia tahulah. Rifa, jangan membatasi Tuhan. Yang justru mengatakan Tuhan terbatas itu kalian. Kalian yang mengatakan dia membatasi dirinya di dalam rahim. Kalian yang bilang dia harus jadi manusia untuk menyelamatkan. Itu bukti kalau Tuhan kalian terbatas. Kalau dia tidak terbatas, maka dia bisa melakukan apapun tanpa ada keharusan. Kalau Tuhan kalian itu betul-betul tidak terbatas, maka dia tidak boleh ada kata harus kepadanya. Maka Allah itu tidak ada keharusan. Nggak ada ceritanya tuh, oh harus gini dulu baru bisa jadi Tuhan. Nggak ada gitu. Dia punya sifat gitu loh. Nah, Tuhan kalian itu kalau tidak ada Adam melakukan kesalahan, maka Tuhan kalian nggak akan turun jadi manusia. Artinya Tuhan kalian itu akan ada kalau Adam salah. Seolah-olah
keberadaan Tuhan kalian itu hanya ada karena Adam salah. Maka kesalahan Adam itulah yang membuat kalian bertuhan. Maka Yesus adalah Tuhan akibat kesalahan Adam. Karena kalau Adam tidak salah, maka Yesus tidak akan pernah jadi Tuhan. Itu. Kalau Adam tidak berdosa, kira-kira Yesus turun nggak ke bumi? Berarti Tuhanmu itu adalah Tuhan yang keberadaannya karena kesalahan Adam. Kalau Adam tidak ada melakukan kesalahan, kau nggak punya Tuhan bernama Yesus. Tuhanmu cuman Yahweh. Gitu loh. Cara berpikirnya gitu loh, Dek. Ya. Begitu ya, Dek. Adik-adik, anak-anak bunda, anak-anak serigala domba ya. Masa Tuhan harus siapa yang mengharuskan Tuhan? Lebih hebat yang memberikan keharusan kepada Tuhan daripada Tuhan sendiri. Kalau ada kata-kata harus untuk Tuhan dan ada entitas yang mengharuskan, maka Tuhanmu itu di bawah yang mengharuskan, karena Tuhan tunduk patuh kepada keinginan yang mengharuskan itu. Nah, yang selalu saya dengar adalah yang mengharuskan Tuhan jadi manusia itu bukan Tuhan, tapi kalian Oten. Karena kalian gak mau bertanggung jawab sama dosa kalian, maka kalian mengharuskan Tuhan kalian jadi manusia untuk menebus dosa yang kalian buat. Karena kalian gak mau bertanggung jawab sama dosa kalian. Kalian maunya enak-enaknya aja. Kalian mau mantap-mantap, tapi nggak mau kan kalian mempertanggungjawabkan usaha kalian itu. Makanya kalian mengharuskan Tuhan itu jadi manusia. Begitu kan? Kalau ada yang bisa mengharuskan Tuhan, berarti dia lebih hebat daripada Tuhan. Itu poinnya. Nah, itu yang tidak kami imani. Kami tidak mengimani hal seperti itu. Di dalam Islam, Allah tidak terikat dengan kata harus. Siapa lagi nih chat nih? Gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara Tuhan aneh, kalau bagi saya Tuhan aneh itu salah satu sifatnya adalah ketika dia mengosongkan dirinya, lalu dia memberikan kuasa lagi kepada dirinya sendiri. Ah, tuh. Kebayang gak kalian? Menurut aku tuh aneh gitu loh. Kenapa aneh? Karena Yesus katanya datang ke dunia itu mengosongkan diri, mengosongkan keilahiannya. Tiba-tiba dia diberi kuasa oleh Tuhan. Katanya mau mengosongkan diri, tapi diberi kuasa. Yang benar yang mana? Ngosongin aja, nggak usah pakai kuasa lagi. Yang bener lah. Nah, Tuhan harus jadi manusia untuk bisa jadi Tuhan. Seolah-olah dia sendiri jadi Tuhan aja, dengan ketuhanannya nggak mampu jadi Tuhan. Bayangkan, dia harus menjiplak bentuk dari ciptaannya. Buat saya itu aneh. Gitu. Teman-teman di share ulang ya, dan FYP ya. Share ulang teman-teman, kemudian dikirim-kirim gitu. Nih, ini ya saya jawab nih ya. Kisworo Sutejo. Ripa jangan membatasi Tuhan. Yang membatasi Tuhan itu adalah orang yang mengatakan Tuhan harus. Itu baru Tuhan terbatas. Ya. Kalau di kami, Tuhan itu tidak ada keharusan dari makhluk. Karena Tuhan yang mengharuskan, Tuhan yang mewajibkan saya untuk sholat, Tuhan yang mewajibkan saya untuk puasa. Bukan saya yang mewajibkan Tuhan untuk menebus saya. Tuhan tidak punya kewajiban kepada saya. Dia punya kehendak. Kalau kewajiban, artinya dia punya tanggung jawab untuk melakukan kewajibannya. Tuhan itu punya kehendak, bukan punya tanggung jawab untuk melaksanakan apa yang diinginkan oleh makhluknya. Ya. Dan Tuhan saya bukan Tuhan yang zolim, yang seenak-enak udelnya menyakiti dan membunuh orang lain. Tuhan saya adalah entitas yang independen, entitas yang maha kuasa dan maha berkehendak dan tidak ada keharusan baginya. Gitu. Seperti itu ya. Dan di sini kita berbeda, nggak apa-apa kita berbeda, nggak mesti harus sama. Tetapi bagi saya ini aneh, ya, gitu. Mata elang Rifa bisa bahasa Arab? Oh enggak, saya nggak bisa bahasa Arab. Tapi saya orang yang mempelajari Al-Quran bukan dengan terjemahan bahasa Indonesia, karena saya belajar bahasa Arab. Saya belajar bahasa Arab, belum bisa bahasa Arab tapi saya belajar. Kami bukan kayak kalian, ya, yang nggak tahu tapi berdamai dengan kebodohannya. Kami bukan seperti itu.
Ada kewajiban bagi kami untuk belajar. Thalabul ilmu fardhatun ala kulli muslim. Seperti itu. Ya, ada kewajiban kami untuk belajar. Begitu ya. Seperti itu. Jadi perbedaan antara cara berpikirnya orang Islam dengan cara berpikirnya orang Kristen itu sangat jauh. Di dalam Islam Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un. Di dalam Kristen Tuhan itu berbentuk, dan bentuknya pun seperti bentuk makhluk. Seperti bentuk makhluk, yaitu bentuk manusia, bentuk binatang, dan bahkan bentuk abstrak, yaitu roh. Inilah paradigma dari Kristen. Kalau di Islam, Tuhan itu tidak memiliki bentuk seperti makhluk. Dia bentuk dirinya sendiri, yaitu bentuk Tuhan. Seperti apa? Belum ada yang pernah melihat. Itu bukan cuma diimani oleh Islam, tapi juga Kristen dan Yahudi. Yang kedua, tidak ada istilah dosa waris di dalam agama Islam, karena dosa waris pun di dalam kitabnya orang Yahudi itu tidak pernah ada. Tidak ada yang istilahnya dosa asal. Yang ada adalah dosa manusia yang bisa dihapuskan dengan adanya kafarat atau kiper. Itu dalam tradisi dua agama, Islam dan juga Yahudi. Nah, tetapi di Kristen dosa itu tidak ada bedanya. Lu mau curi permen di supermarket dengan membunuh 100 orang tuh sama aja di hadapan Tuhan. Dan upah dosa adalah maut. Masalahnya adalah oten-oten yang bilang upah dosa adalah maut, berdosa itu nggak boleh. Mereka percaya bahwa dosa yang mereka lakukan itu ditebus sama Tuhan. Sebenarnya cara berpikirnya adalah bahwa mereka ini orang yang tidak mau bertanggung jawab dengan dosa mereka sendiri. Yang lanjut, tidak ada istilah di dalam Islam itu mengenal Tuhan 3 tapi 1, Tuhan 1 tapi 3. Nggak ada. Tidak ada istilah di dalam Islam itu Tuhan menyamar ataupun cosplay. Tidak ada di dalam Islam itu Tuhan itu memiliki keterbatasan. Kalau nggak jadi orang nggak bisa menebus dosa. Itu nggak ada cerita seperti itu di dalam Islam. Tidak ada di dalam Islam itu bahwa Tuhan itu harus dihinakan, dinistakan baru bisa mulia. Nggak ada ceritanya Tuhan bangkit itu Tuhan yang hebat di dalam Islam. Jangankan Tuhan bangkit dari kematian, Tuhan ngantuk aja tuh Tuhan yang rendah, hina, nista dalam Islam. Dan tidak ada istilahnya bangga mengaku-ngaku sebagai anak Tuhan, karena itu adalah diksi penipuan yang sangat nyata. Kalau ada orang ngaku-ngaku dia anak Tuhan sementara dia anak manusia, maka dia adalah pendusta sebesar-besarnya pendusta. Ya. Dan beginilah cara berpikir kita bahwa Islam itu adalah agama yang punya sistematika jelas, relevan dan bisa diterapkan di dunia sosial saat sekarang ini. Dalam Islam itu menyampaikan kebenaran itu tentang agama, nggak ada boleh dusta. Kita dibenarkan berbicara sesuatu yang tidak realitasnya seperti itu hanya untuk menyelamatkan diri sendiri dari kejahatan orang lain. Menipu orang jahat bukan sebuah kejahatan. Karena orang jahat yang ingin menganiaya kita lalu kita tipu dia, itu bukan sebuah kejahatan, tapi itu namanya siasah. Nah, lain lagi di Kristen, mereka tuh nggak boleh menipu sama sekali katanya. Tapi ternyata banyak sekali ayat-ayat penipuan di dalam kitab mereka tentang Tuhan mereka dan bahkan Rasul mereka sendiri. Jadi apa yang mereka klaimkan itu semuanya dibantah oleh kitab suci mereka. Mereka mengatakan bahwa Yesus adalah pribadi yang baik. Yesus sendiri mengatakan, jangan kau katakan aku baik, dia saja yang baik, yaitu Allah. Ketika mereka mengatakan Yesus itu berkuasa, Yesus sendiri berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ketika mereka mengatakan Yesus adalah firman yang menjelma, Yesus sendiri menerima firman dan menyampaikannya kepada manusia. Jadi semua doktrin teman-teman Kristen itu dibantah oleh Yesus sendiri. Ini yang kita sondingkan setiap hari teman-teman. Ini yang kita sampaikan setiap hari. Ini yang kita bicarakan setiap hari. Ini yang kita hadiahkan setiap hari. Dan ini juga yang setiap hari ditolak. Ini juga setiap hari yang direndahkan oleh Oten. Karena mereka itu adalah orang-orang yang tidak butuh benar dan salah. Karena mereka percaya, yang penting mereka itu percaya darah Yesus, mereka pasti masuk surga walaupun tidak pernah berbuat baik. Dan walaupun mereka tidak perlu bertanggung jawab atas dosa mereka. Kenapa? Konsekuensi logiknya adalah bahwa mereka merasa bahwa mereka lebih pantas dimuliakan ketimbang Tuhannya. Kalau Tuhannya mantan dihinakan nggak apa-apa. Kalau Tuhannya pernah dicambuk, dinista, itu nggak apa-apa. Tapi kalau mereka, menurut mereka nggak boleh. Mereka nggak boleh teraniaya, mereka nggak boleh dihukum Tuhan. Kenapa? Karena bagi mereka lebih mulia ketimbang Tuhannya sendiri. Bagi mereka Tuhannya nggak apa-apa, dinistakan untuk kemuliaan mereka. Tapi di mulut mereka katakan kami memuliakan Tuhan kami. Dusta teman-teman.
Omongan mereka saja di awal membuka mulut sudah dusta tentang agamanya. Mereka bilang penulis kitab Matius itu adalah Matius, padahal tidak jelas sumbernya siapa, anonim. Mereka katakan surat-surat Paulus adalah firman Tuhan, padahal Paulus mengatakan segala yang kusampaikan ini bukan menurut firman Tuhan. Apa yang kukatakan ini bukan menurut firman Tuhan. Jadi apa yang kita lihat sekarang adalah bahwa saudara-saudara Kristen ini banyak pendusta. Maka dusta itu dan kebenaran tidak mungkin sejalan dan tidak mungkin menjadi satu. Itulah kenapa Al-Quran katakan bahwa tempat mereka adalah tempat neraka jahanam, yang mereka adalah bahan bakar neraka api jahanam. Luar biasa, ya. Coba perhatikan, mengaku umat kasih, tapi kelakuannya seperti apa? Mengerikan, teman-teman. Ngeri sekali, ya. Nah, ini yang selalu kita lihat. Silakan naik job tobing. Kalau jadi laki-laki jangan pengecut. Masa menghadapi emak-emak aja takut, ya. Kalau kau benar, harusnya kau permalukan saya dengan menunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Tapi karena kau tak mampu menunjukkan mana benar, mana salah, makanya kau cuma bisa di typing bicara. Kalau saya ini bicara di depan publik itu lantang, ada datanya. Kau cuma typing di bawah, Dek. Kenapa? Karena kau memang tidak percaya diri dan kau tahu kalau saya itu lebih menguasai kitabmu daripada kamu. Betul kan? Makanya kau tidak berani bicara depan saya. Kau cuma berani typing di bawah. Gitu. Itulah kelakuan Oten. Kita pindah akun aja kayaknya, teman-teman, ya. Di akun 12, ya. Coba kita ke akun 12 aja, akun yang Unirifa 12, ya. Ini gimana? Ini ada notifnya nggak, teman-teman? Nah, jadi seperti itu. Jadi kita sebagai umat Islam itu kalau membicarakan sesuatu yang informasinya datang dari Nabi, itu nggak boleh ditambah, dikurangi, nggak boleh. Sesuai dengan apa yang disampaikan. Makanya riwayat hadis itu betul-betul terjaga. Ada kajiannya, ada ilmu yang membentengi supaya tidak macam-macam. Ya, Rifa, aku cinta kamu, kau mau, kau tidak. Tidak. Selagi kalian Oten, aku lebih baik nikah sama Beru. Aku lebih baik kawin sama monyet ketimbang sama Oten. Semonyet-monyetnya Oten nggak pernah menyembah Oten. Semonyet-monyetnya monyet nggak pernah nyembah monyet, gitu loh. Aku seandainya pun aku terpaksa harus kawin, nggak ada lagi manusia Islam di bumi ini, hanya Oten yang ada. Terus yang kedua ada monyet, aku lebih baik pilih monyet daripada sama Oten. Serius, ini serius loh. Karena kalau monyet masih mending, ya, masih mending monyet. Ya, kalau dia bertele-tele dia monyet. Ini daripada aku nikah sama orang Oten tapi bahasanya kayak monyet, ya, ngeri loh. Ada kulup lagi, akan mau aku haram jadah, nauzubillah min dzalik. Gitu ya, teman-teman, ya. Jadi itulah kenapa Oten-Oten ini tululnya minta ampun, ya. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak butuh benar dan salah. Bicara hanya keluar sumpah serapah. Tuhannya jadi sumpahi tiap hari, Allah, Allah, Allah. Kita pindah ke akun 12, ya. Akun ini kayaknya di shadow ban juga nih. Harus diistirahatkan dulu 1 bulan. Padahal baru kemarin nih. Karena sering kena pembatasan. Emang gitu akun di TikTok sekarang. Kita matikan lagi, ya. Teman-teman, akun itu begitu, teman-teman. Kalau udah sekali 2 kali kena pembatasan, itu kena ini, kena apa namanya, kena shadow ban namanya, ya. Aku coba masuk di akun Unirifa 12, bisa nggak? Ya, coba, ya. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua.
yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.